Setelah mendengar kata-kata Mu Yao, semua orang terdiam. Mereka semua baru saja melihat kekuatan Chen Ping dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak bisa menandingi Chen Ping. Pemujaan terhadap aliansi penyegel iblis selama 100 tahun itu bagus, tapi tidak ada gunanya memiliki hobi yang tidak bernyawa. Setelah beberapa saat, Ouyang Zhenhua berkata, kamu tidak perlu menabur perselisihan di sini. Kita semua diselamatkan oleh rekan Daois Chen. Jika bukan karena dia, kita semua mungkin mati dalam gelombang binatang itu, jadi kamu mau kita untuk mengambil tindakan terhadap rekan Daois Chen, angan-angan. Ya, kami tidak jahat, kami tidak akan mengambil tindakan terhadap rekan Daois Chen. Kamu babi dan anjing keluargamu tidak lebih baik dari anjing. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Apakah kamu masih ingin membingungkan kami dan memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Banyak biksu yang menuduh Mu Yao satu demi satu, yang membuat Mu Yao sangat malu. Sekarang, tanpa ada yang membantu, Mu Yao dan yang lainnya pasti akan mati. Apakah ada cara lain untuk menyelamatkan hidupmu? Chen Ping memandang Mu Yao dengan dingin dan bertanya. Wajah Mu Yao menjadi merah dan putih, matanya penuh keputusasaan. Mu Yao, pergilah, jangan khawatirkan aku. Mu Naiyi, yang hanya memiliki sisa jiwa, berkata. Dia tahu bahwa meskipun dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya, hidupnya akan berakhir dan dia tidak dapat lagi berlatih. Sebagai seorang beku, jika Anda tidak bisa berlatih, apa gunanya hidup? Nona, jangan berkecil hati. Saya membawa jimat tuannya. Mungkin tuan bisa menyelamatkan kita. Karena itu, Mu Yao mengeluarkan sebuah rune. Tidak, kakak laki-laki sedang mengasingkan diri. Jika kamu menggunakan jimat kelahirannya sekarang, itu akan mengganggu pengembangan spiritualnya. Terlebih lagi, kita berada di tanah kekacauan sekarang. Bahkan jika kakak laki-laki tertua memiliki jimat kelahirannya, dia mungkin tidak dapat melakukannya untuk menemukan kita. Melihat ini, Mu Naiyi menolak membiarkan Mu Yao menggunakannya. Nona, jika kamu tidak menggunakannya, kami pasti akan mati. Tidak masalah jika kami mati. Jika kamu benar-benar mati, kepala keluarga akan menjadi gila. Tuan muda telah terbunuh. Jika kamu mati, betapa putus asanya pemilik keluarga setelah dia keluar dari pengasingan. Mu Naiyi berhenti berbicara, dan Mu Yao menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam jimat hidupnya, dan jimat itu seketika membakar. Rune yang terbakar mengeluarkan semburan asap, dan kemudian di dalam asap, sesosok tubuh perlahan muncul. Tanda tanya petik 2. Adik, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu hanya tersisa sedikit? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Kepala keluarga. Melihat sosok itu, Mu Yao berteriak kegirangan. Mu Naiyi juga berkata dengan semangat, saudaraku. Ketika kepala keluargamu melihat ini, dia bertanya dengan marah. Sebelum Mu Naiyi dapat membuka mulutnya, Mu Yao buru-buru berkata, Tuan rumah, Chen Ping ini, menghancurkan tubuh wanita tertua. Dia tidak hanya menghancurkan tubuh wanita tertua, dia juga membunuh tuan muda. Petik 2. Wanita tertua menjadi seperti ini karena dia ingin membalaskan dendam tuan muda. Apa? Kier sudah mati. Aura menakutkan langsung keluar dari kepala keluargamu. Meski hanya bayangan, namun aura menakutkannya nyata. Ketika Mu Yao melihat ini, dia mengangkat bibirnya, Chen Ping, kamu sudah mati, kamu sudah mati. Chen Ping, sebaliknya, tampak tenang dan menatap kepala keluargamu dengan tenang. Nak, jika kamu membunuh anakku dan melukai adik perempuanku, aku akan membunuhmu. Kepala keluargamu sangat marah. Kamu sangat tidak tahu malu, kamu hanyalah bayangan, bagaimana kamu masih bisa membunuhku? Chen Ping tampak menghina. Nak, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bahkan jika kamu hanya bayangan, aku bisa membunuhmu. Setelah kepala keluargamu selesai berbicara, niat membunuh muncul di matanya, lalu dia mengangkat telapak tangannya, dan aura misterius langsung melonjak. Ledakan. Pada saat ini, dunia antara langit dan bumi sepertinya berhenti sejenak, dan semuanya terhenti. Entah itu aliran ruang dan waktu yang bergejolak di ruang yang kacau, atau suasana mania di sekitarnya, bahkan napas semua orang pun terhenti. Zai, seluruh dunia sepertinya membeku. Di dunia ini, hanya kepala keluargamu yang bisa bergerak. Saat ruang ini berhenti, sebuah nafas tiba-tiba datang ke arah Chen Ping. Dalam sekejap mata,
nafas ini ada di depan Chen Ping. Bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat 4 berani berbicara begitu keras kepadaku. Kepala keluargamu mendengus dingin. Asal mula waktu, aku tidak menyangka kamu akan menyadari asal-usul waktu. Sayang sekali kamu sekarang hanyalah bayangan. Bahkan jika kamu menggunakan asal mula waktu, kamu tidak dapat menahanku. Chen Ping tiba-tiba tertawa. Kepala keluargamu langsung kaget. Chen Ping memblokir aura kepala keluargamu dengan lambaian tangannya. Kamu, bagaimana kamu masih bisa bergerak? Kepala keluargamu sangat terkejut. Bagaimana menurutmu? Chen Ping mengangkat sudut mulutnya. Mungkinkah? Apakah kamu juga mengetahui asal mula waktu? Kepala keluargamu memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Selamat, jawabanmu benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah. Chen Ping berkata sambil bercanda. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya telah berlatih selama ratusan tahun sebelum saya dapat memahami asal mula waktu. Tetapi Anda hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bagaimana Anda bisa memahami asal mula waktu? Palsu, ini pasti palsu. Kepala keluargamu tidak percaya sama sekali. Palsu. Chen Ping mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Waktu yang semula dibatasi dan dihentikan kini kembali mengalir. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Wajah Ouyang Zhenhua sangat terkejut. Semua orang terlihat panik, karena sepertinya mereka baru saja tidak sadarkan diri, seolah-olah mereka benar-benar kosong. Mu Yao, bawa adik perempuanmu dan segera pergi, segera. Kepala keluargamu berkata kepada Mu Yao dengan ekspresi serius. Mu Yao tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia tidak berani melanggar perintah, jadi dia mengambil sisa jiwa Mu Nai dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi begitu dia bergerak, dia langsung terpana. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan, ini, Mu Yao terkejut. Kepala keluargamu sekali lagi menggunakan asal mula waktu, mencoba bersaing dengan Chen Ping, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Mu Yao dan yang lainnya tetap tidak bisa bergerak. Naik, saat cetakan telapak tangan yang berkilauan dengan guntur dan kilat jatuh, Mu Yao dan yang lainnya semuanya terjatuh ke tanah oleh cetakan telapak tangan tersebut. Saya melihat Chen Ping menamparkan Mu Yao dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan. Semua orang di keluargamu berada dalam keadaan putus asa, dan mereka tidak bisa mati lagi. Kepala keluargamu meraung dengan marah. Dia tidak dapat memahami bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, memahami asal-usul waktu. Alasan mengapa Mu Yao tidak dapat bertindak sekarang adalah karena Chen Ping memanfaatkan waktu sebagai kepala keluargamu. Nak, aku akan membuatmu membayar harganya. Kepala keluargamu meraung dan perlahan menghilang. Chen Ping memuntahkan seteguk darah, menutupi dadanya dan terengah-engah. Chen Ping baru saja menyadari asal mula waktu, dan dia belum mencapai kemampuan untuk menghentikan segalanya. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Bing Lu dan yang lainnya bergegas. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah. Chen Ping tersenyum tipis. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya di samping memandangi anggota keluargamu yang meninggal dengan emosi campur aduk dan perasaan yang tak terlukiskan. Jelas sekali Chen Ping hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, tetapi membunuh biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan semudah memotong melon dan sayuran. Berjuang. Ada juga Mu Nai, yang jelas telah mencapai alam Mahayana, tapi Chen Ping masih memiliki kemampuannya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Terlepas dari apakah Chen Ping menggunakan harta karun di tangannya atau kemampuannya sendiri, hasil akhirnya adalah Mu Nai mati. Bahkan tidak ada jejak jiwa yang tersisa. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak rahasia dan harta yang dimiliki Chen Ping. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan retakan mulai muncul di penghalang besar di Sekte Suci Janji. Cepatlah, Sekte Suci Janji ini akan runtuh. Saat Chen Ping melihat ini, dia berteriak. Tanpa penghalang ini, berbagai turbulensi ruang dan waktu di tanah kekacauan akan menenggelamkan tempat ini, dan tidak ada satupun yang mampu bertahan. Tanda seru. Ketika semua orang melihat ini, mereka melarikan diri satu demi satu, dan akhirnya melarikan diri sebelum Sekte Suci Wuji runtuh.